Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Jangan lupa di subscribe, dikasih thumb, terus dikasih komen. Terus katanya tuh harus dinyalain belnya ya. Jadi kalau ada video langsung masuk ke notifikasi supaya nggak ketinggalan dengan video-video saya. 1 minggu pasti ada video baru. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan dot gitu ya. Penggunaan dot card ini untuk matematika. Matematika itu banyak teknik pengajarannya, bisa melalui jari-jari, jaritmatika, bisa lewat Cubic boleh, Lego boleh, pakai lidi boleh, pakai apa saja boleh gitu. Tapi yang hari ini saya perkenalkan menggunakan dot card. Dot card ini punya fondasi yang baik membangun matematika untuk anak. Dan mudah digunakan, mudah dibuat, dan lebih praktis. Oke, saya kenalin aja ya. Dot card itu nanti dimulai dengan menyamakan. Menyamakan memang menjadi momok ketika tidak sukses. Ada beberapa kasus di mana menyamakannya bisa sampai 2 tahun. Nah, kapan kita menyamakan dot card? Kalau anak sudah menyamakan makanan yang dia suka, minuman yang dia suka, benda yang dia sering lihat, dan dia sudah menyamakan dari 3 dimensi, benda asli, sampai ke kartu. Baru kita boleh menyamakan kartu dot card. Jadi bukan ketika awal-awal sesi terapi langsung masuk ke dot card. Makanya banyak yang jadi mandek gitu. Kemampuan atau prerequisite bahasa istilahnya ya, atau kemampuan yang harus dimiliki sebelum menyamakan dot card adalah kemampuan anak sudah bisa menyamakan benda sekitarnya. Itu diingat. Jadi ketika melakukan dot card ini, proses menyamakannya anak seharusnya sudah bisa gitu. Ketika kita memulai dot card ini ada levelnya. Pertama dari sama bentuk. Ini ya, ini namanya sama bentuk. Ini bentuknya sama. Sama bentuk, sama konfigurasi, artinya sama posisinya nih. Gitu. Kemudian setelah sama bentuk, sama konfigurasi, kita mulai dengan yang beda konfigurasi. Tapi bentuknya masih sama. Sama bentuk, sama-sama satu nih, tapi konfigurasinya beda. Gitu. Jadi posisinya beda. Konfigurasi itu posisi. Nanti kalau sudah beda bentuk, beda konfigurasi, itu berarti ini saya kasih dot, yang satunya mungkin saya kasih gambar apple. Gitu ya, gambar apple atau gambar jeruk atau whatever. Jadi dia tahu one circle itu, satu lingkaran itu sama dengan satu apple. Baru nanti kita ajarin dengan angkanya langsung gitu. Prosesnya memang panjang, tapi ini memastikan anak paham betul bahwa ini itu mewakili satu, ini itu mewakili satu, ini mewakili satu, ini mewakili satu gitu. Karena semua gambar ini itu adalah simbol gitu. Untuk anak dia belum paham betul itu artinya apa. Oke, jadi dimulai dengan menyamakan sama bentuk sama konfigurasi, kemudian sama bentuk beda konfigurasi, beda bentuk sama konfigurasi, beda bentuk beda konfigurasi. Gitu ya, ada 4. Dan ini prerequisite-nya, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah menyamakan. Jadi ini harusnya cepat, hasilnya itu cepat. Jadi cet selesai,
cepat sekali. Begitu masuk, kita akan minta anaknya untuk melakukan penjumlahan. Misalnya dengan sama konfigurasi ya. 1 ditambah 1 berapa? Kita dekatkan. Jadi anak lihat 2. Boleh posisinya begini, boleh begini. Karena ini akan mewakili ini. Atau seperti ini, mewakili ini. Kenapa di sini dan di sini tidak menjadi masalah? Karena anak sudah belajar dengan yang beda konfigurasi. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke soal cerita ya. Jadi kalau anak sudah menyamakan dot cut beda bentuk, beda konfigurasi, langsung melakukan penjumlahan soal cerita. Dan di sini prerequisite-nya kemampuan comprehension-nya, pemahaman auditorinya harus sudah bagus. Oke, jadi saya akan bilang, Mama punya 1 apel. Terus beli lagi 1 apel, berapa apel sekarang? Dia hanya jawab, dia sebenarnya nggak akan begitu tahu ceritanya. Yang kita mau dia lihat adalah angka ini. Kenapa harus pakai cerita? Karena kita sedang menstimulus, sedang menabung istilahnya untuk anak ini punya pengalaman mendengar. Itu yang ingin kita tanamkan. Kalau ini sudah bisa, kita akan buat ceritanya seperti ini. Mama punya 1 pensil, terus dikasih papa 2 lagi. Ada berapa pensil? Kita tutup. Karena kita mau anak itu punya picture memory terhadap dot yang kita kasih. Karena kan kita nggak mungkin dia minta untuk selalu hitung. Kalau teman-teman pernah lihat metode Glendoman, itu juga bisa kita lihat mereka dengan cepat menggantinya. Itu namanya picture memory. Jadi dia menghitung di dalam kepalanya. Gitu. Kemampuan itu bisa dilatih. Jadi kenapa dot card itu bagus? Karena dia mewakili apa yang dinamakan dengan angka dan bentuknya seperti apa, seberapa banyak dan seberapa sedikit. Nanti kita bisa masuk ke seberapa banyak, seberapa sedikit, paling banyak, paling sedikit untuk di sesi-sesi berikutnya ya. Oke, ditunggu. Bye-bye.